Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlullah, ahlul Quran yang selalu kita berdoa, Allahumma anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan pengusir kegelisahan serta kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu hal penting bahkan sangat mendasar yang harus selalu membuat kita siaga, bahkan siaga satu terhadap pertempuran iblis dengan bala tentaranya dengan kita. Bisa kita bayangkan medan pertempuran antar manusia seperti saudara kita yang berusaha merdeka dan membela Masjid Al-Aqsa di Gaza, siaga, bahkan malamnya mungkin mereka bergiliran tidur, bahkan mungkin tidak tidur, sesempatnya siaga satu melawan iblis. Itu tema kita pada hari ini. Karena itu jemaah sekalian, rasa ini harus kita pahami ketika kita masih merasa berat sekedar untuk tilawah. Dirasakan? Mau tilawah aja berat. Berarti itu ada serangan iblis di situ dengan dan setannya. Padahal cuma baca tok, duduk manis buka Quran, ntar lagi, nanti kalau sempat. Ini pengalaman kayaknya nih ya. Kita baca, ingin cepat selesai. Ini dia ma'asyiral muslimin. Itu baru amalan terkecil dari Quran. Belum kita kemudian belajar dalam, kemudian mendakwahkannya, membelanya, belum, masih baca tok. Artinya selama kita masih hidup dan ingin tetap menjadi ahlul Quran, pasti ada berat, rasa terhalang, rasa dijegal, bahkan itu pasti ada jemaah sekalian. Karena itu jangan pernah mengatakan nanti kalau saya sudah merasa ringan, kalau saya merasa enak, baru saya asyik bersama Al-Quran. Jangan. Disinilah membuktikan bahwa jalan ke surga itu diantaranya adalah kata Allah dalam surah Ali Imran 142, mujahadah dan sabar, paksa diri dan tahan diri. Berarti maksa berarti ada yang berat, ada yang menghalangi. Tahan diri berarti terasa nggak enak. Ya Rahman ya Rahim, semangat yuk bersurga. Mari kita rasakan beberapa ayat. Saya kutip jemaah sekalian. Masya Allah. Ini kalau nggak habis sekarang ini kita dua episode minimal, yaitu siaga satu melawan iblis. Ya. Yang pertama kita lihat surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim
ولا تجد أكثرهم شاكرين. Coba tolong dirasakan ayat ini, bagaimana hantaman yang sangat kuat, bahkan ancaman besar yang seharusnya kita rasakan dan kita siaga dari itu. Berkatalah iblis, maka dengan sebab engkau sudah memvonis aku tersesat, la aqudanna lahum, sungguh benar-benar aku halangi mereka semua, siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Tuh, rasakan jemaah sekalian, iblis itu sudah divonis sesat, bukannya sadar. Jadi Allah yang sudah memvonis sesat dibantah sama dia, nggak ngaku ini sesat, dalam arti ya memang saya sesat, artinya ngaku dalam arti sadar untuk kembali dalam kebenaran, enggak. Tapi malah dia mengatakan apa? Sesatku ini tak tularkan. Kalau bahasa sekarang, saya dakwahkan sesat saya ini. Biar kita tersinggung nih dengernya. Ya Rahman Rahim. Coba kita rasakan begitu keras bidikan iblis kepada kita nih mas sekalian. Rasakan apanya? Ketika dia mengatakan la'udanna, coba lihat ayatnya, ada lam taukid dan nun taukid sakilah 2 kali. Sungguh benar-benar aku halangi mereka. Bukan sekedar mengatakan aku halangi mereka, enggak. Sungguh benar-benar aku halangi mereka dari jalanmu yang lurus, dari Al-Quran. Coba aja mas sekalian. Jadi begitu sombongnya iblis, dia tidak menyerah dengan mengikuti vonis Allah, kamu tersesat, ya dah saya kembali ke jalan lurus. Tidak, malah dia dendam akan menyesatkan seluruh manusia dengan menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus. Berarti kalau terhalang apa? Berat, sulit. Aduh, saya sibuk ini. Jangan-jangan itu juga halangan dari setan. Wah, saya ini kan sudah kelamaan belajar ya, istirahat, awas. Jadi selama kita masih hidup, jangan berhenti untuk tetap ala siratil mustaqim. Nah, jemaah sekalian, tidak cukup dia mengatakan aku benar-benar menghalangi mereka, sehingga mereka selalu merasa berat untuk belajar Quran, untuk mengamalkan Quran, untuk mendakwahkan Al-Quran. Maaf jemaah sekalian, saya rasakan jemaah sekalian, aduh saya kok ngisi terus ya. Nah gitulah, ngisi terus ya. Ada kata-kata istirahatlah gitu. Itu ada bisikan itu mas sekalian, halangan itu mas sekalian. Dikira saya juga tidak bertempur ini. Serius ini mas sekalian. Ini jujur mas sekalian. Ya Rahman Rahim. Tapi kesungguhan iblis itu ditambah lagi dengan ungkapannya apa? Tsumma la'atiyannahum. Kemudian menunjukkan aku ini benar-benar menghalangi mereka, pakai 2 huruf taukid lagi. Sungguh benar-benar aku datangi mereka semua. Min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanannya, wa an samailihim, dari kirinya. Apa itu maksudnya? Aku tidak akan pernah putus asa
Dari sini nggak bisa, dari sono. Dari depan nggak bisa, dari belakang. Dari kiri nggak bisa, dari kanan, dan seterusnya. Nggak pernah berhenti. Artinya apa? Iblis dengan bala tentaranya tidak kenal menyerah, nggak kapok goda manusia, nggak putus asa mendakwahkan kesesatan. Coba jemaah sekalian, dengan kata lain, dia mencari alasan untuk terus mengobarkan semangat pertempuran dengan manusia. Dengan kata lain, kita jangan kalah dengan iblis. Kok gampang punya alasan, saya capek ya, sudah libur dulu pengajian. Misalnya, tolong kalah kita sama iblis. Tolong, mas kalian, saya kan ustaz, nggak perlu belajar lagi. Tolong, bahaya itu. Saya kan sudah tua, buat apa semangat? Loh, tolong jemaah sekalian, saya kan sibuk. Waduh, Allah tahu saya sibuk. Hati-hati jemaah sekalian. Jadi iblis itu nggak pernah punya alasan untuk mundur. Ingat ya jemaah sekalian. Maka kalau kita ingin seimbang pertempurannya, minimal sama. Begitu jemaah sekalian. Artinya mulai hari ini aku tidak punya alasan untuk berhenti tilawah, tadabbur, tabligh, tahfidz dan tanfidz. Gak pernah berhenti. Alasannya akan aku robah. Apapun keadaannya, saya tetap di jalan Al-Quran. Nah, begitu jemaah sekalian. Seperti apapun alasannya, aku tetap mendatangi manusia ini. La ilaha illallah. Ingat loh, ini firman Allah jemaah sekalian. Bukan hasil penelitian saya jemaah sekalian, tapi firman Allah yang meminta kita untuk, kalau ada pertandingan, misalnya tinju, ada nggak kelas berat lawan kelas ringan? Nggak ada. Ya pasti kalah kelas ringannya, cuma tung sekali tuh langsung jatuh. Nah, kalau iblis dan setan bala tentara itu semangatnya 10, kita nggak punya semangat, ya kalah kita. Makanya semangatnya urus surga. Mas kalian, nanti belum selesai nih mas kalian. Ini untuk diri kita aja mas kalian. Belum mengajak saudara kita. Paling dekat ya istri kita, anak-anak kita, saudara kita. Nah, iblis itu punya target. Kita juga harus punya target. Apa targetnya? Iblis menghalangi kita dari Al-Quran, Shiratal Mustaqim. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, dengan caraku seperti tadi itu, kamu tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Itu targetnya. Kufur. Meskipun kita muslim, tapi kufur nikmat. Tidak menghargai ini dari Allah. Bahkan, maaf ya, satu poin aja. Kita yang bisa baca Quran, bersyukurkah kita bisa baca Quran? Pertanyaan ini coba, tolong kita jawab sendiri ya. Apa kita bersyukur? Alhamdulillah ya Allah, aku bisa baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Quran. Apa? Ya, kawan-kawan lah baca Quran. Bersyukurkah kita sekadar bisa baca Quran dengan menikmati bacaan Quran kita? Atau yang namanya syukur kan menghargai kemampuan kita bisa baca Quran. Alhamdulillah saya bisa baca Quran, saya baca. Karena sampai detik ini banyak orang yang tidak bisa baca Quran. Di karunia Allah kita bisa baca Quran. Apakah kita bersyukur bisa hadir taklim di Masjid Al-Hidayah? Tolong rasakan itu jemaah sekalian. Alhamdulillah bisa hadir. Kita bisa hadir, harus kita syukuri jemaah sekalian. Karena dengan cara ini
dengan syukur itu Allah akan memperkuat semangat kita. Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Kalau tidak bersyukur, jadi kita tidak merasakan ini nikmat pemberian Allah, kesempatan Allah, beda nanti hasilnya jemaah sekalian. Jadi kita bukan hanya terpatri syukur itu punya uang, punya penghasilan, bukan hanya itu, gitu. Syukur kita bisa punya kesempatan ke masjid. Beda jemaah sekalian dengan orang yang tidak punya kesempatan. Jemaah sekalian, alhamdulillah. Sekarang kita sehat, alhamdulillah masih sehat, bisa datang ke masjid. Atau ketika kita sampai tadi di gerbang Masjid Al-Hidayah, adakah mengatakan alhamdulillah sampai saya, Allah? Nikmat loh ini. Kita bisa sekian kilo atau sekian meter kita bisa menempuh perjalanan dan kita sehat sampai di gerbang masjid itu alhamdulillah. Masuk masjid alhamdulillah. Salat tahiyatul masjid sebagai rasa syukur, Allahu Akbar. Tolong dilakukan seperti itu amalan kita. Alhamdulillah. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bersyukur yang hebat itu bersyukur kepada Allah, kita diilhamkan bisa bersyukur. Jadi syukur itu sendiri nikmat dari Allah. Alhamdulillah saya bisa bersyukur. Karena dengan cara ini la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kamu bersyukur, bisa tilawah, bisa tahfidz, bisa punya kesempatan untuk taklim, Allah akan menambah nikmatmu, nikmatku. Allahu Akbar. Ahlul Quran, alhamdulillah masih punya semangat menjadi ahlul Quran. Ya Allah, disyukuri masalah muslimin biar nanti bertambah, bukan menghilang. Soalnya perjalanan panjang itu kan teskis semua. Siapa yang sungguh-sungguh tetap berjalan dan siapa yang sabar memikul beban, capek waktu kan, capek, susah, berat, siapa? Ingat, mujahadah dan sabar. Alhamdulillah sampai sekarang tetap semangat, ya Allah. Alhamdulillah saya sabar, ya Allah. Begitu kan? Allahu Akbar. Nah, jadi mari kita seimbangkan minimal bagaimana semangatnya iblis dan bala tentaranya tidak kenal menyerah, bertempur menghalangi jalan kita bersama Al-Quran. Surah apa tadi? Al-A'raf 16-17. Jadi yang kita pertahankan adalah minasyakirin, ya kan itu. Jadi kita berusaha selain semangat untuk bertahan di jalan Shirathal Mustaqim, meskipun berat, susah, tetap mujahadah dan sabar, dan selalu pandai bersyukur tadi. Bersyukur, ya Allah, ya Rabbi Karim. Coba ya dirasakan jemaah sekalian. Ya Allah, alhamdulillah masih tetap bersama Al-Quran. Alhamdulillah, selalu disyukuri agar kita ditambah nikmat bersama Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ayat berikutnya. Ini jemaah sekalian. Surah Shad ayat 80 sampai 83. Rasakan kita harus siaga satu bertempur melawan iblis dan bala tentaranya. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mohon kepada Allah, Rabbi fa'anzirni, ya Rabbku, tunda
Beri aku kesempatan hidup ila yaumil yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Iblis mohon usia panjang. Coba. Terus gimana? Dikabulkan sama Allah. Qala, Allah menjawab, fa innaki minal munzarin. Iya, kamu diberi kesempatan hidup sampai hari kiamat. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan, yaitu hari kiamat, seperti permohonan iblis. Cuma sekalian, ambil pelajaran penting di sini. Kalau iblis, kan Allah tahu niatnya, ngapain panjang umur, goda kita kan? Dikabulkan sama Allah. Sudahkah kita minta panjang umur untuk tetap di jalan Allah? Tolong. Jangan kalah sama iblis. Tolong, wajib ya, kita berdoa panjang umur, tetap membela Al-Quran. Siap? Siap semua? Wih, saya kan mau ngomong ini. Siap semua? Wah. Loh, ini iblis mendakwahkan kebatilan, minta panjang umur sama Allah. Masa kita mendakwahkan jalan Quran, kita tidak berdoa? Ya, sangat rugi kita jemaah sekalian. Tolong dicatat jemaah sekalian ini. Iblis mengakui Allah itu Robnya. Tolong ingat ini. Artinya ini pelajaran juga. Ini sebuah contoh ilmu yang nggak bermanfaat. Iblis itu tahu siapa Allah, siapa itu Robnya. Allah ngaku Robbi. Coba. Jadi ternyata orang sekedar alim dalam arti pinter, belum tentu dia selamat. Apalagi yang tidak alim. Tolong diingat ini jemaah sekalian. Makanya kan Rasulullah mendorong kita berdoa setiap pagi kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat ya Allah. Terus bagaimana orang yang tidak berilmu? Lebih bahaya lagi sama sekalian. Dia sudah punya ilmu tapi ada nggak manfaat. Contohnya iblis. Ya Allah. Jadi iblis itu, makanya dulu ada yang siapa? Katanya cendekiawan yang salah menistimbat iblis itu tauhidnya murni. Ya salah dong. Tauhidnya batil dia. Karena dia mengakui Allah sebagai Robnya, tapi dia menentang. Saat yang sama dia nentang. Kenapa? Berdoa kepada Allah agar usia dipanjangkan untuk menyesatkan manusia. Ya Allah. Inilah pentingnya kita minta sehat kepada Allah untuk berlawanan atau melawan iblis. Ayo kita berdoa semua, kan? Sehingga Rasulullah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tolong diingat itu jemaah sekalian. Sebaik-baik manusia adalah orang yang usianya panjang dan bagus amalnya. Tolong kita berdoa. Iblis dikabulkan doanya. Nah, jangan kita kalah dengan iblis. Kita kan kebaikan yang kita minta, husnuzon kita, Allah kabulkan doa kita, panjang usia kita. Minimal maaf ya, kalau nanti misalnya usia kita pendek, niat kita sudah Allah terima. Ya Allah, kita dimatikan dalam usia yang agak pendek misalnya, tapi kita minta panjang umur, itu udah kesana, amal kita sudah panjang umur dan baik amal kita. Ayo kita niatkan, kita doa kepada Allah, ya Allah, panjangkan usiaku ya Allah, dan aku menjadi ahlul Quran. Begitu kan? Nah, iblis panjang usianya dia diantaranya karena dia minta. Nah, kita ngiri kepada iblis, dalam arti iblis aja dikabulkan doanya, maka aku juga akan terus berdoa. Nah, begitu jemaah sekalian. Wong kita yang punya Rabb kok, Allah Rabb kita yang asli, kita ini tidak menentang ketauhidan kepada Allah, tapi iblis menentang, dikasih sama Allah.
Nah, itu yang pertama, ya. Nah, ini lagi jemaah sekalian, iblis menunjukkan semangatnya. Bukan kelemahannya loh ya, padahal di jalan kesesatan dia. Faqala fa bi izzatika, coba. Dia ngaku Allah Maha perkasa, tapi saat yang sama dipungkiri sebenarnya. Demi keagunganmu ya Allah. Bayangkan, babi izzatika, demi keagunganmu. La, benar-benar ugwiyannahum, sungguh tak sesatkan mereka, ajmain, semuanya tanpa kecuali. Coba rasakan kalimat ini, menunjukkan semangat iblis untuk mendakwahi seluruh manusia, tak tersisa satu orang pun. Jemaah sekalian, kalau saya berdakwah, nggak semua orang yang saya bisa dakwahi kan, nggak semua orang kan. Ya kalau bahasanya masih kalah saya sama iblis. Karena itu kita punya cita-cita, harus punya cita-cita untuk dakwah saya ini diteruskan oleh Anda semua. Ini lihat ini, dakwanya iblis itu menyesatkan seluruh manusia, termasuk anak-anak kita, jemaah sekalian. Kalau yang punya cucu, termasuk cucu kita juga jadi sasaran iblis. Jaga dia. Istri kita juga demikian, teman-teman kita. Jamaah Al-Hidayah yang tadi berjamaah juga menjadi sasaran iblis ajmain. Mari di grup family Muhammadiyah misalnya, ayo kita ramaikan taklim ba'da maghrib, ba'da subuh. Nah itu terus diingatkan, terus jangan berhenti karena setan nggak pernah berhenti. Oh, luar biasa kan jemaah sekalian. Ya Allah ya Rabbi Karim, ini lihat sekalian, pakai 2 huruf taukid, sungguh benar-benar tak sesatkan semuanya. Coba. Ya Rahman ya Rahim. Semoga takmir terus mengingatkan di grup, ya. Ada taklim, maaf ya, bukan hanya untuk satu ustadz, 2 ustadz, semuanya. Karena iblis itu tidak kenal waktu, nggak kenal menyerah dan berhenti untuk menggoda kita. Siap siaga 1 bertempur lawan iblis? Semangatnya. Wah, harus ini jemaah sekalian. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ingat ya, surah Shad ayat 79 sampai 83. Tadi sebelumnya surah apa? Al-A'raf 16 17. Tolong dipegang ini. Ya. Al-A'raf 16 17. Surah Shad 79 83. Benar ini, 2 kali pertemuan insyaallah. Apa tadi? Siaga 1 melawan iblis. Masih ada ayat yang lain. Biar membara semangat kita ini. Semakin tua semakin membara malah. Harus begitu jemaah sekalian. Apalagi di ujung hidup kita itu menentukan antara husnul khotimah sama su'ul khotimah. Yang merasa semakin dekat kematian harus semakin semangat. Jemaah sekalian bahagia. Ini kasih sayang Allah. Allah membuat iblis keceplosan. Kayak yang tadi, targetnya iblis semestinya kan dirahasiakan agar manusia tidak pandai bersyukur. Mestinya dirahasiakan, tapi keceplosan juga dia. Ini keceplosan lagi iblis nih. Kalau bahasa saya keceplosan, mestinya disembunyikan ini. Ini kelemahannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali, jadi kan semua tak goda, gampang. Kecuali hambamu yang kamu berikan keikhlasan, mukhlasin, yang hatinya engkau berikan nikmat keikhlasan. Ya Allah. Jadi hati yang ikhlas dalam beramal itu
itu bisa menolak serangan iblis dan bala tentaranya. Kalau tadi kan syukur ya, sekarang ikhlas. Jadi pastikan setiap kita beramal atau zikir kita itu lillah, betul-betul lillah, ya Rahman ya Rahim. Ini kekuatan kita untuk melawan iblis. Kuatkan keikhlasan kita. Ada kan doanya kan? Ini termasuk doa pagi dan sore. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung dari kesyirikan yang kami sadar dan dosa syirik yang kami tidak sadar. Dan syirik yang paling rendah adalah riya. Tolong jaga keikhlasan kita datang ke masjid, berdakwah. Godaannya ada terus teman sekalian. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi jaga kemurnian amal kita dengan keikhlasan. Itu kekuatan yang membuat kita bisa bertahan dari serangan iblis. Ya Allah ya Rabbi Karim. Soalnya kalau kita tidak bertahan, hebat ini jihadnya ini, hebat ilmunya, hebat infak sedekah zakatnya, tapi nampaknya hebat, tapi dia terjerembab ke neraka gara-gara kehebatan ini. Tuh, gak bisa, karena 3 kehebatan ini dilakukan tanpa keikhlasan. Ingat ya hadis yang pernah kita sampaikan dan kita dengarkan mungkin. Orang yang mati syahid dilempar ke neraka, ya kan? Orang alim yang dilempar ke neraka, orang dermawan yang dilempar ke neraka. Karena ketiga-tiganya riya melakukannya. Yang menakutkan, mereka tahu dirinya begitu ketika di padang mahsyar. Karena ketika ditanya oleh Allah, dia ngaku melakukannya karena Allah, dan Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu. Mengatakan menjadi orang alim karena kebesaranku, itu karena kamu ingin dipuji jadi orang alim. Kamu sudah mendapatkannya, dilempar orang alim ini ke neraka. Yang syahid, aku membela agamamu sampai mati dalam pertempuran demi kebesaranmu ya Allah. Kadzabta, dusta kamu. Kamu sampai siap mati di jalanku untuk dipuji jadi pahlawan, pemberani. Kamu sudah mendapatkannya, dilempar ke neraka. Yang dermawan juga sama. Kamu jadi orang dermawan karena ingin dipuji jadi orang dermawan. Kamu sudah mendapatkannya, dilempar ke neraka. Jemaah sekalian, apalagi mereka yang tidak berpikir membela agama, tidak mau jadi orang alim, tidak mau jadi dermawan. Bagaimana nasibnya? Berarti otomatis keikhlasannya dipertanyakan juga. Yang beramal saja keikhlasan dipertanyakan, apalagi yang tidak beramal. Cuma sekalian bahagia. Jadi jangan kita sebagai penutup, jangan sampai kita terjebak dengan keikhlasan semu. Mas, sampean kok nggak pernah kelihatan taklim, ikut taklim dan sholat jamaah, bahkan iya saya menjaga keikhlasan mas. Loh, kenapa? Biar nggak kelihatan sama orang. Ikhlas yang semu. Masa ikhlas nggak beramal? Jadi ikhlas itu artinya kata dia nggak kelihatan orang. Ikhlas itu di hati, ya, bukan amal yang nggak terlihat, ya, oleh orang lain. Jadi dia nggak ke masjid karena ikhlas. Soalnya kalau saya ke masjid kelihatan orang, nah saya nggak ikhlas. Itu sok alim akhirnya dia kan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, artinya jemaah sekalian, mari kita jaga keikhlasan kita. Kita perkuat keikhlasan kita, karena ini yang diserang oleh setan agar kita riya dalam beramal. Akhirnya pertempuran ini tidak pernah berhenti. Dan namanya pertempuran
ada yang menang, ada yang kalah. Ingat ini. Dan harus seimbang, baru namanya pertempuran itu hebat. Tapi kalau nggak seimbang, pasti salah satunya akan kalah. Dan ternyata iblis dan setan itu tidak kenal menyerah, bertempur melawan kita. Siaga satu melawan iblis. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan, pandai bersyukur, dan pandai memperkuat keikhlasan kita dengan penuh semangat bersama Al-Quranul Karim. Ada yang menyampaikan sesuatu? Semangatnya, monggo, untuk menambah semangat kita. Wah, ini siap bertempur ini ya. Siap bertempur semua? Wah, tolong kita selamatkan diri kita, keluarga kita, teman-teman kita untuk tetap semangat di jalan Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang di rumah juga semoga Allah jaga keimanan dan kekuatannya untuk bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.